Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang cukup. Dan perlu kiranya kita mensyukuri nikmat sehat ini, karena pada sejatinya nikmat yang paling besar itu adalah nikmat sehat dan bisa melakukan apa yang kita inginkan. Dan orang yang paling kaya itu adalah orang yang diberikan kesehatan atau orang yang sehat. Ada orang yang mengatakan orang yang paling kaya itu adalah orang yang sehat. Tapi saya membantah dalam diri saya sendiri, dan saya berpikir bahwasanya orang yang paling kaya itu adalah orang yang banyak uang, orang yang memiliki harta dan kekuasaan. Itulah orang yang paling kaya menurut saya dulu. Tapi setelah saya mengalami yang namanya sakit, saya mengalami sendiri, ternyata memang betul orang yang paling kaya itu adalah orang yang sehat, bisa melakukan apa saja, sehat rohani dan jasmani. Tidak ada gunanya kita banyak uang, kita kaya, kita banyak harta, kalau badan kita tidak sehat. Dan tidak ada gunanya kalau kita banyak uang, bisa membeli apa saja, tapi diri kita tidak bisa memakannya. Ternyata memang betul nikmat yang paling besar itu adalah nikmat sehat, dan orang yang paling kaya itu adalah orang yang sehat. Dari sebab itu, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah, karena kita masih diberikan sehat dan dijauhi dari segala penyakit. Dan sekarang itu masanya atau musimnya penyakit. Jadi kita harus waspada, kita harus menjaga diri kita, menjaga imun, biar tubuh kita itu tidak gampang sakit. Dan juga kita harus berikhtiar dan berdoa kepada Allah. Dan yang kedua kalinya, marilah kita haturkan salawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliaulah kita bisa terangkis dari alam kejahilian menuju alam yang terang menderang, yakni dengan adanya iman dan Islam. Dan yang ketiga, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata pelajaran teori pengambilan keputusan, yakni Ibu Rina Nur Azizah SAP dan MAP. Beliau adalah dosen terbaik menurut saya, karena beliau adalah dosen yang ceria, tidak gampang marah, care sama mahasiswanya. Semua mahasiswa itu dianggap sama, tidak dibeda-bedakan, tidak pernah memilih mahasiswa. Dan semua mahasiswa itu dianggap anaknya oleh Ibu Rina. Saya pertama kali kenal atau tahu kepada beliau itu pada semester 2. Dia mengajar saya pada semester 2 sampai saat ini. Alhamdulillah, mulai pertama kuliah sampai sekarang saya sudah sering diajari oleh dosen Ibu Rina. Dia orangnya baik sekali.
Saya suka sama Ibu Rina itu logatnya, karena logatnya itu agak logat Jawa. Mungkin Ibu Rina itu keturunan Jawa. Jawa mana saya tidak tahu, tapi saya sangat suka kepada Ibu Rina, cara mengajarnya. Dia orangnya tegas, disiplin, dan sangat dihormati oleh mahasiswa. Langsung saja demi menyingkatnya waktu, di sini saya akan menjelaskan sebuah makalah yang berjudul pengambilan keputusan tidak pasti. Saya sekarang diberi tugas oleh Ibu Rina untuk menerangkan atau membuat video mengambil dari tiga makalah. Ini makalah pengambilan keputusan pasti, pengambilan keputusan berisiko, dan pengambilan keputusan tidak pasti. Sama Ibu Rina saya disuruh memilih salah satu dari materi tersebut, namun saya memilih pengambilan keputusan tidak pasti karena menurut saya itulah yang paling gampang atau yang saya tahu, begitu kira-kira. Namun sebelum saya menjelaskan, ini adalah tugas pengganti dari tugas video yang Ibu Rina kasih atau tugas kelompok membuat video yang Ibu Rina kasih. Saya tidak membuat video drama karena saya kemarin lagi sakit. Waktu teman-teman berkumpul untuk membuat video, saya lagi dalam keadaan sakit atau tidak enak badan. Namun sekarang alhamdulillah saya sudah mendingan, meskipun belum 100% sembuh, tapi saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah saya masih diberikan sehat dan umur yang panjang. Dan semoga semua teman-teman, lebih-lebih Ibu Rina, diberikan umur yang panjang sama Allah, disehatkan, dimudahkan segala urusannya, dan digampangkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini akan menjelaskan langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan makalah atau saya punya teman saya yang berjudul pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, yang disusun oleh Alvan Selamat Raharjo, Dwika Hilmi Darmawan, Saiful Anam, Muhammad Abdul Haris Wahyudi, dan Faisal Ayyubi. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Pengambilan atau pembuatan keputusan berarti memilih satu di antara banyak alternatif. Dalam hal pengambilan keputusan, minimal terdapat dua alternatif di mana pembuat keputusan harus memilih salah satu berdasarkan kepada pertimbangan atau kriteria tertentu. Jadi kalau kita mau mengambil keputusan itu ada dua alternatif pengambilan keputusan. Biar pengambilan keputusan yang kita capai itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Keputusan terbagi 4 kategori, yaitu yang pertama, keputusan dalam keadaan ada kepastian. Jadi bukan cuma menjalin hubungan yang harus ada kepastian, tapi dalam keputusan itu harus ada namanya keputusan dalam keadaan ada kepastian. Keputusan yang diambil dalam keadaan ini apabila semua informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan lengkap, dengan kata lain dapat meramalkan secara tepat atau eksak hasil dari setiap tindakan atau action.
Yang kedua yaitu keputusan dalam keadaan ada atau resiko. Yaitu keputusan dalam keadaan ada atau risiko terjadi apabila hasil pengambilan keputusan walaupun tidak dapat diketahui dengan pasti, akan tetapi diketahui nilai kemungkinannya. Yang ketiga yaitu keputusan dalam keadaan ada konflik. Yaitu situasi ini terjadi apabila kepentingan dua pengambil keputusan atau lebih saling bertentangan. Ada konflik dalam situasi kompetitif. Pengambil keputusan bisa juga berarti pemain atau player dalam sebuah permainan atau game. Yang terakhir, yang keempat, keputusan dalam keadaan ketidakpastian. Keadaan ini akan dihadapi pengambil keputusan kalau hasil keputusan sama sekali tidak diketahui karena hal yang akan diputuskan belum pernah terjadi sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Pengambilan keputusan dalam berbagai situasi di atas memiliki masing-masing pemecahan dengan teknik masing-masing. Seperti untuk situasi ada kepastian pemecahannya bersifat deterministik menggunakan teknik linear programming, transportasi, penguasaan, dan lain-lain. Untuk situasi ada risiko pemecahannya bersifat probabilistik menggunakan teknik model keputusan probabilistik, model inventory probabilistik, dan model antrian probabilistik. Untuk situasi ada konflik pemecahannya bergantung pada tindakan lawan menggunakan teknik permainan. Sedangkan untuk keadaan tidak ada kepastian, pemecahannya hanya dapat dilakukan dengan teknik analisis keputusan. Yang B itu rumusan masalah. Pengertian PK. PK di sini kepanjangannya adalah pengambilan keputusan disingkat dengan PK dalam kondisi tidak pasti. Yang C tujuan, yaitu untuk mengetahui pengertian pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Bab 2 pembahasan. Keputusan dalam kondisi ketidakpastian adalah pengambilan keputusan di mana terjadi hal-hal sebagai berikut. Yaitu tidak diketahui sama sekali hal, jumlah, kondisi yang mungkin timbul, serta kemungkinan munculnya kondisi-kondisi itu. Yang kedua, pengambilan keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang keluar. Yang ketiga atau C, yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil dari suatu tindakan, tetapi tidak dapat diprediksi berapa besar probabilitas setiap hasil tersebut. Yang keempat, pengambilan keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenai peluang bermacam-macam keadaan tersebut. Yang kelima, hal yang akan diputuskan biasanya relatif belum pernah terjadi. Yang keenam, tingkat ketidakpastian keputusan semacam ini dapat dikurangi dengan beberapa, antara lain: 1. Mencari informasi lebih banyak, memulai riset atau penelitian. Yang ketiga, menggunakan probabilitas subjektif. Jadi kita kalau harus meneliti itu harus menggunakan cara yang ini yang saya bacakan tadi. Dan dengan demikian, keputusan dalam kondisi tidak pasti menggambarkan informasi yang menunjukkan semua atau beberapa hasil dari berbagai keputusan yang berbeda, tetapi probabilitas terjadinya hasil-hasil tersebut tidak dapat ditentukan atau tidak diketahui. Sedangkan yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil dari suatu tindakan.
Menurut Maximak, pada kriteria ini pengambil keputusan dianggap sangat optimis, yaitu dipilihnya hasil-hasil terbesar dari alternatif yang memberikan hasil maksimal. Kriteria Maximak ini adalah kriteria yang tidak valid karena hanya mempertimbangkan hasil yang paling optimistik dan mengabaikan semua keadaan yang mungkin seperti payoff dan probabilitas yang lainnya. Minimal atau minimax. Pada kriteria ini pengambil keputusan dapat diperoleh hasil keputusan yang maksimal agar tidak terjadi suatu penyelesaian dan dapat bertindak ke depan dengan melihat keadaan masa lalu. Menurut kriteria ini, pengambilan keputusan akan mengalami suatu kerugian apabila suatu kejadian terjadi menyebabkan alternatif yang dipilih kurang dari payoff maksimal atau maksimin. Pada kriteria ini, pengambil keputusan dianggap pesimis atau konservatif tentang masa depan. Menurut kriteria ini, hasil terkecil untuk setiap alternatif dibandingkan dengan alternatif yang menghasilkan nilai maksimal dari hasil-hasil minimal yang dipilih atau memilih alternatif yang minimalnya paling besar. Menurut kriteria ini, pengambilan keputusan mengasumsikan bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Pada kriteria ini, pengambilan keputusan tidak dapat menentukan atau mengetahui probabilitas terjadinya berbagai hasil, sehingga diasumsikan bahwa semua peristiwa mempunyai kemungkinan sama untuk terjadinya atau setiap hasil memiliki probabilitas yang sama. Hasil yang dipilih adalah hasil yang memiliki nilai tertimbang tertinggi. Bab 3 yaitu penutup. Sudah sampai ke bab 3. Kesimpulan dari makalah ini yaitu dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang dapat membuat keputusan, akan tetapi dampak keputusan yang ditimbulkan berbeda. Ruang lingkup dari pengaruh keputusan tersebut ada dalam rangka untuk memecahkan permasalahan atau persoalan. Pengambilan atau pembuatan keputusan berarti memilih satu di antara banyak alternatif. Dalam hal pengambilan keputusan, minimal terdapat dua alternatif, di mana pembuat keputusan harus memilih salah satu berdasarkan kepada pertimbangan atau kriteria tertentu. Keputusan terbagi pada 4 kategori, yaitu keputusan dalam keadaan ada kepastian, yang kedua keputusan dalam keadaan ada risiko, dan yang keempat keputusan dalam keadaan ada konflik. Yang ketiga keputusan dalam keadaan ada konflik, dan yang keempat keputusan dalam keadaan ketidakpastian. Keputusan dalam kondisi ketidakpastian adalah pengambilan keputusan di mana terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak diketahui sama sekali hal jumlah kondisi yang mungkin timbul serta kemungkinan munculnya kondisi-kondisi itu. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang keluar. Yang ketiga yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil dari suatu tindakan, tetapi tidak dapat diprediksi berapa besar probabilitas setiap hasil tersebut. Selanjutnya, pengambilan keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenai peluang bermacam-macam keadaan tersebut. Hal yang akan diputuskan biasanya relatif belum pernah terjadi.
tingkat ketidakpastian keputusan semacam ini dapat dikurangi dengan beberapa antara lain. Yang pertama, mencari informasi lebih banyak, memulai riset atau penelitian, penggunaan probabilitas subjektif, dan itulah tadi pembahasan tentang pengertian pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pembahasan lainnya dapat dibaca pada artikel yang lain. Semoga bermanfaat dan mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan, dan saya akan mengasih contoh tentang pengambilan keputusan tidak pasti. Contohnya saya akan mengambil dari video teman saya atau kelompok saya yang membuat video drama yang menjelaskan pengambilan keputusan tidak pasti. Nanti saya akan kasih video dan kalian tinggal menontonnya. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Hai, apa kabar bro? Sehat? Sehat bro. Ngapain kamu nyuruh saya kesini? Jadi gini bro, saya ngajak kamu kesini ingin ngajakin kerjasama. Kerjasama apa bro? Saya mau berbisnis, membuka usaha. Kebetulan nih, saya juga butuh usaha. Mau usaha apa nih? Gimana ya kalau buka semacam tempat wisata? Jangan, tempat wisata itu sudah banyak. Gimana kalau kita buka kantin saja? Ide bagus tuh kayaknya. Tapi modalnya mau dapat dari mana? Gimana ya kalau aku jual sepedaku, kamu juga ini apa? Jual sepedanya. Juga ini. Ya udah. Gimana? Biar aku telepon temanku, kita sepedanya jual ke temanku aja. Oh ya, gak apa-apa. Ya udah, langsung telepon ya temanku. Ya. Apa ya? Ya halo? Halo Sol. Kamu di mana? Oh ya, seperti biasa. Aku mau jalan sepeda nih. Ya udah, bawa ke sini aja. Seperti biasa, di tempat biasa. Ya, tak tunggu ya. Oh iya. Tempat biasa aja ya. Oke, tunggu di sana. Udah yuk, kita ke sana aja. Ya udah, yuk. Bro, Apa bro? ada yang mau jual sepeda bro? Sepeda apa Sol? Biasa bro, Kayak apa? supermoto Oh. yang lagi viral-viralnya sekarang. Insya Allah cepat laku bro. Oke itu bro. Iya, Kasih berapa bro? gak tahu juga masih mau kedatang sini orangnya bro. Biar suruh ke sini aja, lihat barang nanti. Iya. Ini Sol orangnya Sol. Iya bro. Oh, sehat bro. Sehat. Oh kalau gitu ya udah kita deal ya. Oke, deal aja. Nanti uangnya biar tak TM sama saya.
Oke, Oke, siap. tak tunggu ya. Ya. La ole derem Maria ale kabedena pon la melas nyakan tak nyaman tedung tak ngidale keadaannya sangat menyedihkan. Pendapatan kurang, istri marah. Mau kerja apa yang enak ini? Ya, yang enak paling ya kerjanya tidur aja. Sepertinya ada ho. Oh iya ho. Bangun ho, ngapain di sini ho? Apa kabar? Baik-baik saja. Diusir istri aku, Van. Kenapa? Gak punya pekerjaan. Sama aku juga ho. Kamu juga. Tahu mau kerja apa ini, Van? Mungkin ntar lagi ada lowongan ho. Ya, semoga aja. Halo guys. Hei. Dari mana saja? Duduk. Van. Iya, Vi. Kamu kerja apa sekarang? Lagi nganggur sekarang ini sama aku ini. Oh iya, Vi. Kalau punya lowongan bagi-bagi ya, Van ya? Iya. Sama teman sendiri. Masa pelit? Rencana aku mau buka kantin ini. Mau dong aku kerja di kantinmu? Ya, Van ya? Iya, mau banget. Oke deh kalau lagi nganggur ini. Kira-kira berapa gajimu? Ah, Iya kan harus tahu juga ya, Van ya? ya, bagi hasil lah. Biar pasti. Kalau Bagi nggak- hasil lah kalau soal itu. kalau nggak itu kan nggak pasti kan ya. Oh ya, Jadi tapi nggak apa-apa lah ya. Kita terima aja daripada nganggur ya. Iya. Oke deh. Ya udah ya. Aku pamit dulu. Oke. 2 hari lagi ya, tak tunggu. Oke. Tempatku. Siap. Siap. Bye. Jadi gimana ini, Van? Kan katanya tadi Kofi tadi tuh gajinya nanti bagi hasil. Tidak pasti berarti ya. Iya. Karena kan aku kan kalau kerja Gojek tuh dapat Per 50. hari ya? Iya, per hari paling enggak 50 lah minimal. Pasti itu berarti ya. Pasti, itu pasti. Kadang ya 100. Itu kalau Kalau maksimalnya. lagi banyak rezeki lah. Tapi kalau nanti bagi hasil ya kalau kantinnya rame, kalau enggak kan bisa jadi nanti dapatnya 50 dibagi 20%. Dapat berapa kita ya? Iya, paling enggak 15.000. Itu enggak pasti, Van. Tapi enggak apa-apa lah. Nggak Coba apa-apa dulu lah. ya, mungkin nanti rame di sana. Iya. Oke lah. Gimana ini, Van? Sepi keadaannya. Iya. Jadi terus gimana nih Mister Rokin? Iya, kadang dapat 20, kadang 50. Dapat berapa kita? Ya katanya Bos Rofi mau kesini. Semoga aja nanti nggak marah-marah ya. Ya nunggu Bos Rofi aja datang. Siap. Gimana? Halo, sehat. Sepi bos, gimana ini bos? Sepi bos, jualannya bos. Ya nggak tentu pendapatannya bos. Jadi gimana ini? Ini katanya mau berhenti bos. Atau enggak kita buka di wisata aja bos? Iya aja bos. Bingung kan? Nggak pasti Tidak pakai pasti gini terus bos pendapatannya pendapatan ini bos. bos. Miskin terus saya bos.
Bini saya nanti marah-marah bos. Istri saya tuh cerewet. Aku juga kapan yang mau kaya saya bos. Gimana ini? Kami dari kelompok 2 pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Saya Arifin, Saya PJ Kumpulah. saya Faisal, Saya Alvan. Saya Faizal Al-Ayubi. saya Dwika Ilmi Darmawan. Mengucapkan terima kasih sudah menonton. Namun sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan menyimpulkan dari video teman saya atau menjelaskan video drama dari teman saya. Teman saya itu membuat sebuah video drama yang berjudul Pengambilan Keputusan Tidak Pasti itu karena teman saya itu ada yang berbisnis jual sepeda, jual beli sepeda motor. Nah, karena sekarang musimnya musim COVID, lagi musim penyakit, maka tidak ada orang yang membeli, jarang orang yang membeli. Nah, karena itu bisnis teman saya itu pada akhirnya bangkrut atau rugi dan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh teman-teman. Jadi bisnis teman saya itu tidak berhasil atau cuma mendapatkan kerugian dari bisnis tersebut. Dikarenakan karena sekarang itu orang-orang tidak mempunyai pendapatan dan pengeluaran banyak karena sekarang musimnya lagi musim corona atau musim penyakit. Semoga kedepannya penyakit ini cepat sirna, cepat musnah, dan cepat berlalu. Semoga wabah ini dan virus ini sudah pergi, biar kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, dan semoga penghasilan masyarakat Indonesia pada khususnya lebih produktif lagi, kembali lagi pada asalnya. Dan saya himbau kepada semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga masker, memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan karena kesehatan itu penting bagi tubuh kita, dan jangan lupa menjaga imun tubuh kita. Akhirul kalam dari saya atas nama Ahmad Hafid Suistan, NIM 2018-3101, mata pelajaran mata kuliah teori pengambilan keputusan. Dosen pengampu Ibu Rina mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.